Kupra, Ayong pingsan, namanya Ayong kan almarhum. Ayong pingsan. Berapa kali, 3 kali teriak, Ayong pingsan, Kupra, Ayong pingsan. Udah kayak apa maksudnya? Sekilas gue tuh kayak yang netes di mulut dia. Kedua, nah gue pegang nih dari sini nih, apa sih namanya nih? Nadi juga sih. Kan nadi juga kan. Ini mulai melambat nih, nggak seperti biasanya kan. Nah gue langsung berpikiran nih, wah ini temen gue pasti tewas nih. Datang tuh para pendaki yang dari atas tuh. Temennya si korban mana gitu ya? Oh saya, kenapa? Yang sabar ya, cewek kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gua, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan semoga apa-apa yang jadi kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pendakian. Dan kebetulan malam ini gue dapat kesempatan untuk singgah nih di salah satu konten kreator yaitu Penatua. Dan kebetulan salah satu timnya ini mempunyai cerita pengalaman ketika mendaki di Gunung Semeru. Nanti narasumbernya akan bercerita buat kita. Gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel kita dengan cara mengeklik video kita, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor di gunung atau urban legend, yang pengen berbagi ceritanya, pengen bercerita seperti narasumber kita yang sudah-sudah, atau ingin dibawakan ceritanya oleh tim kita, bisa banget nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta, atau via email yang tertera di bawah sini. Oke. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Kupra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang, udah dikasih kesempatan buat singgah dan silaturahmi di Basecamp Penatua. Sama-sama. Bang, di kesempatan kali ini kan kita udah ngobrol nih sebelumnya. Kira-kira waktu Abang di Gunung Semeru itu ngalami apa sih Bang? Waktu itu kejadian sebenarnya nggak mistis ya, cuman teman meninggal di Gunung Semeru. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti Abang turun bareng teman Abang yang meninggal. Iya. Tahan dulu sebentar ya Bang. Siap. Lagi-lagi pendaki yang meninggal. Oke. Campur aduk nih pasti perasaannya. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Kupra. Oke Bang. Siap. Gimana ceritanya? Boleh. Ceritanya segini. Awal cerita mulai itu, sebenarnya sih gue kenal sama dia belum lama. Belum lama, cuman udah hampir 3 kali naik gunung sama dia. Gue dikenalin sama keponakan gue. Dia tuh dari Indramayu. Terus dia diajak kerja sama omnya di Sunter. Dia punya 2 rekan. Yang satu gue lupa namanya, yang satu gue kenal si Aco. Dia orang Cirebon sama orang Indramayu. Mereka bekerja di sana bertiga, punya niatan naik gunung ke Gunung Semeru. Nah, berhubung udah mungkin dekat sama gue kan, udah 2-3 kali naik gunung gue sama dia berdua, akhirnya ngajaklah gue ke sana. Cuman sebelum berangkat nih, dia jemput gue ke sini sendiri. Oh gitu, oke. Jadi gue jemput sama dia, yuk ke kosannya gue. Nah, tapi gue nggak tinggal di kosan dia, di kosan si Aco temennya, karena di kosan dia ada istrinya. Oke. Nah, setelah itu dia minta izin dulu sama bosnya, sama pamannya, minta izin mau berapa hari. Bisa kan kalau Semeru itu seminggu ya? Iya. Seminggu. Bareng Maco juga, sama temen satu lagi. Jadi gue nih 2 kali naik gunung sama ke Semeru ini 2 kali. Dia 2 kali, gue 2 kali. Kedua kalinya nih? Iya, kedua kalinya. Singkat cerita,
waktunya berangkat kita ke Senen dari Sunter. Berapa orang tuh, Bang? Maaf. Berempat. Oh, berempat. Berempat. Yang baru 2, yang udah 2 kali, gue sama dia 2. Jadi berempat orang. Cuman emang istilahnya mewah dah. Bagi gue tuh mewah gitu loh. Orang biasanya gue tuh kecer atau mungkin ya embel-embel gitu, bener mewah. Kita langsung dijemput sama Grab. Keren kan? Sama Grab. Emang sih ada kejanggalan sedikit lah intinya. Biasanya tuh mobil lancar tuh ke Stasiun Senen atau ke stasiunnya, gue stopin dulu situ sama polisi. Kena razia. Nah terus mau kemana nih kata polisi itu. Mau ke stasiun Pak, nih nggak nganter pendaki. Periksa lah gue kan, dibuka bagasi gue, oh keril. Yaudah lewat aja. Alhamdulillah sih itu lewat. Sampai di Senen pun seperti biasa ya, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Di store apa tuh, makanya beli online ya. Iya. Store ke loket, ganti karcis. Jam 5 kalau nggak berangkat, naik Mata Remaja. Sore yang ke Malang, ke Kota Baru. Nggak ada kendala apa-apa itu, biasa aja gitu, bercanda, bla bla bla. Cuma kan waktu gua pertama kali ke Semeru nggak kayak gitu di keretanya. Ini lebih rapet kan, lebih ketat lah, dikit-dikit datang pengawas. Kita mau ngerokok aja nggak boleh, karena udah ada AC kan. Terus kita nongkrong lama dikit tuh di sambungan tuh nggak boleh kan, tegur. Ya gua alasan gua ada gitu, bla bla bla. Sampai di Kota Baru, Malang. Gue sempat kasih ucapan dia karena gue turun duluan kan. Selamat pagi Kota Malang. Gue datang lagi. Dia bilang gitu. Almarhum. Almarhum ngomong gitu. Belum ada perasaan apa-apa tuh. Masih gue anggap biasa lah ya kan. Mungkin juga emang dari sebelumnya udah ada niat kuat banget tuh pengen muncakin gitu maksudnya. Udah gitu sampai gue di Malang. Istirahat sebentar di sarapan tuh kan, ngopi lah. Karena kan nyampe pagi kan, jam 10-an kan. Gua cuci muka di WC. Naik apa nih Bang? Nah, pokoknya mewah tuh gitu sama dia, mewah deh. Udah kita nyari jeep aja. Mantap kan? Nyari jeep. Sip. Nah, dari angkot jantin tuh kita ke jeep. Bahkan agak-agak siang-siangan tuh, ya kan di jeep itu kita istirahat dulu, dia yang punya jeep. Istirahat di situ. Istirahat tidur mungkin apa setengah jam atau sejam lah tidur di situ. Bersih-bersih, langsung berangkat. Naik jeep kita, jadi berenam. Jeep kan bawa naik satu tuh, berenam. Gerimis, jadi kita nggak dapet view yang bagus. Pertama kali gua ke situ kan udah tuh adanya di belakang Banteng atau apa itu, yang di belakang bukitnya Bromo. Oh iya tahu. Agak nanjak dikit kan. Itu gua nggak dapet, kabut, gerimis kan. Jalan aja Bang, gerimis, bablas terus. Ini pun gue kaget juga tuh, kagetnya bukan berarti gue kaget karena sama dia ya, sama almarhum bukan ya, sama kondisi di Semeru itu kita mesti dripping. Pertama kali gue nggak pakai dripping ya, setor semua perlengkapan yang dibutuhin di situ ya kan, segala macam surat sehat, ini enggak dripping dulu. Setor kita bebenah packing. Kita gimana dripping dulu bareng teman-teman. Kalau nggak salah itu ada sekitar 15 orang deh. Sama gue berempat tuh, dripping tuh, muter gitu kan di meja itu aulanya, kayak tahu bla 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 semuanya gitu. Terus sarapan dulu nih, ya udah sarapan deh. Udah sarapan, di situ ada kejanggalan di situ. Jadi setelah habis sarapan, kalau gua misalnya nasi nih, nasi apa kalau misalnya nasi pakai wah itu kan maksudnya itu. Dia mesennya soto kalau nggak salah, cuman dia minum penambah stamina. Oke, doping, obat fitness yang segini nih hitam nih. Ini kembali ke belakang lagi ya. Sebelum berangkat pun juga dia sempat ketinggalan itu barang. Cuma gua nggak diumpetin sama istrinya. Kalau nggak pernah berangkat punya sempat ketinggalan, dia balik lagi. Buat gua ada ketinggalan nih, bilang gitu kan. Itulah rupa yang dibawa sama dia. Nah, setelah itu dia bilang, lu belum apaan? Bro, gue bilang, biasa mau muncak nih. Udah merasa gue udah gak nyaman, cuma bilang karena gue itu diservis sama dia kan, ya gue gak bisa bilang apa, cuma bilang hati-hati aja. Udah selesai, kita sarapan. Ini disiap semua nih, ini gerimis nih, gitu kan, masih gerimis nih. Udah, ini gue udah beli nih apanya yang
Jas hujan. Ya, mau pakai nggak? Bilang nggak usah dah, gua kan pakai celana pendek, cuma pakai kaki panjang, Oke. pakai sepatu, pakai sandal gunung, buat jaket udah nggak apa-apa dah. Foto-foto kita di pintu gerbang tuh, foto-foto, nanjat tuh, naik mulai tuh belahan-lahan. Di situ masih biasa-biasa itu, gue juga udahlah biarin aja sama kata gue kan, nggak ada kendala apa-apa deh. Insya Allah sih kita kalau feeling kita berangkatnya jam 1 minimal nyampe di danau itu Tumbolo dong apa tuh? Pane ya? Tumbolo ya? Yeah. Minimal maghrib kan? Kalau gue seperti itu kan, waktu pertama sini gue begitu, pertama naik ke situ lagi, waktu yang pertama gue naik sama temen gue nyampe maghrib. Iya. Udah ada planning lah. Udah planning kan? Yo, oke lah siap. Jalan nyantai ya? Iya udah nyantai. Nah, udah ada ide nih, udah mulai masuk yang jalan tuh, mulai berbaris tuh, nggak beriringan nggak, berbelakang gitu, nggak berdampingan. Nah, yo gitu aja dah. Gua nampilin yang baru, di belakang nampilin yang baru juga, jadi kita enak nih kan. Oke. Pas ada mulai naik-naik tuh, ada kayu besar tuh yang tumbang tuh, udah dipotong kan. Nah, tebing, ini jurang nih, ini jalan setapak nih. Setapak. Gua tuh lewat duluan tuh. Ya kan, dia nyantai gue lewat duluan lah, 50 meteran lebih lah, udah belok begitu juga. Iya. Nah, rupanya yang jalan pertama itu, yang dia nih, saya bilang ini, jalan duluan tuh ngelangkain pohon itu, dia belakangan. Teriaklah dia di situ. Tunggu Ayong pingsan, namanya Ayong kan, almarhum. Ayong pingsan. Berapa kali, 3 kali teriak, Ayong pingsan, Ayong pingsan. Panik gua kan, langsung mundur kan, apa nih? Itu kata, Ayong kata pingsan, udah. Langsung gue babasin tuh lari ke situ. Gue liat, udah senderan di kayu tumbang itu, tapi udah ngeliatin kayu yang udah tumbang, sender di situ. Gue gesek kan badannya kan ke tebing, gue buka kerilnya, gue buka sabuknya, gue dudukin, udah kayak apa, maksudnya sekilas gue liat tuh kayak yang netes di mulut dia, kayak yang netes gitu. Nah. Udah gitu, dia gue tidurin lagi tuh, udah semua gue udah bukain, yang mengganggu dia nih, ya kan, macam kayak keril gue dipindahin ke sebelahnya, sabuk gue udah keluarin nih, gue udah kendorin deh, biar darahnya ngalir lah. Biar darahnya ngalir. Gue pegang tuh ininya nih, nadi di tangan nih. Biasa kan agak kenceng tuh kalau ini kan, cuman ini agak lambat. Kan, kedua, nah gue pegang nih dari sini nih, apa sih namanya ini? Nadi juga sih. Kan nadi juga kan. Ini mulai melambat nih, nggak seperti biasanya kan. Nah, gue langsung berpikiran nih, wah ini temen gue pasti tewas nih, ya kan? Udah jahat aja pikiran gue tuh, karena gerimis aja kan. Nah, gimana caranya nih? Sekarang gini aja deh, lu nih, lo sama gue, kita nyari ke tim SAR, turun ke bawah, biar si almarhum sama temennya satunya lagi. Nah, setelah gue mau kira-kira aja mau berangkat, adalah pendaki tuh. Iya. Kalau nggak salah cewek 2, cowok 3 kalau nggak salah deh. Bilang, bang, temen-temen gue ya, gue mau bawa dia tim SAR. Gue tuh jadi estafet, bos. Iya. Gue pakai sendal pun gue estafet. Jadi gini, gue tuh lari tuh nggak beriringan. Nggak saling ini. Jadi siapa yang nyampe, misalnya gue lari nih duluan nih, jadi ngejar di belakang nih. Terus kira-kira gue udah capek, gue istirahat, dia lari lagi. Yeah. Jadi saling estafet kan, biar cepet sampai. Gue sampai paling dulu sampai, pas dibawa makam tuh, kan pos nih, makam. Iya. Gue teriak-teriak nih, gue teriak-teriak, bilang, tim SAR, mana nih? Kata gue bilang itu, temen gue di atas sekarat, mana nih bantuan nih? Tolonglah, kata gue, agak gerimis kan, tolonglah, gue bilang. Itu kejadian jam berapa tuh, bang? Gue mah, kalau misalnya tinggal gue masih asar. Nggak lama dengan suara ajan asar, itu pun udah ya mungkin namanya becek ya. Terusnya pas hari itu pos sepi, nggak ada orang. Ada sih orang satu yang waktu gua naik pertama kan kagak ada pembangunan tuh, kagak ada rumah yang baru. Sekarang ada tuh yang dari Jogja, yang kayak yang rumahnya dibentuk kayak rumah tentara, kayak gini rumahnya nih. Kalau masalahnya kan gimbal ya, orang gimbal itu. Bang, gua dari Jogja bang, tapi gua nggak bisa apa-apa nih, gua orang baru. Datanglah tuh, apa sih kami kalau yang ketua pos itu? Ketua tim SAR, ya kan bisa kan sama dia tuh ya, di meja, tanya jawab situ. Dia bilang sama dia, bang, gua di sini, gua naik gunung ini bayar. Dia bilang, tapi saat gua lagi butuh, mana yang lain?
itu spontan. Intinya gue nggak tahu entah kenapa rasa panik itu gue lawan yang seperti itu. Nggak lama kemudian, gue juga nunggu temen gue bang, dibilang gitu kan, temennya belum pada datang nih, belum kumpul nih. Geribut semakin jadi kan. Datang tuh polisi hutan, nanya bla bla. Emang temennya ada kalau pokoknya dia tuh kalau bisa mungkin lu turunin dari atas sampai ke bawah. Begitu, gue yakin kenapa? Karena omnya almarhum ini di hotel itu direktur. Jadi yang ada di takut nih, duit tuh gampang dicari. Kan gitu ya, ikan istilahnya. Sekarang gimana? Ini boleh dibawa kemana nih? Gue bilang gitu. Pasar Tumpeng atau ke Lumajang? Kayak dua pilihan nih. Bilang kalau Pasar Tumpeng, di otaknya udah berjalan, terjal. Itu kita bawa temen lagi sekarat. Tapi nggak jadi sih, cuman begitu udah mulai banyak nih, udah mulai banyaknya tim SAR nih, baru temen gue dijemput sekitar jam 7 malam. Oh, berarti penanganannya agak lumayan lama ya? Lumayan lama penanganannya. Makanya kalau itu gue bongkar, mungkin bisa ketutup tuh Semeru. Itu gue bongkar gitu, cuman gue panik. Gue panik kenapa? Temen gue, terus gue jadi servis naik sedemikian rupa sebenarnya kan, dari kita naik jeep, nggak gaya nggak kan, udah gak enak banget kan naik jeep, ya kan kita nggak usah naik yang main ini lah. Mau berangkat kita naik mobil apa itu? Grab gitu kan, mobil Grab, udah gaya ya kan. Gue juga sini naik cuma ngasih KTP doang kok sama dia. Lu tinggal naik aja bang rumah. Setelah itu datang tuh para pendaki dari atas tuh. Temennya si korban mana gitu ya? Oh saya, kenapa? Nggak sabar ya, cewek kata gitu. Datang satu lagi, bang karirnya nih. Jadi yang buat nandu dia itu sebatang kayu sama kain gue, sama temen gue kainnya 2. Berarti udah divonis meninggal. Iya. Innalillahi. Yang sabar ya, gitu ya. Ya, gitu ya, sabar. Gue sih udah lihat ini. Waduh, gimana caranya nih ya? Ya kan, intinya gimana caranya? Sampai yang 2 itu, yang temen gue yang orang baru itu bilang gini, aja kan udah dibawa ke sebelahnya tuh, ke ruangan sebelah yang di atas juga, di atas aula, pakai dripping kan, sebelah ada musola, sebelah itu ada gitu. Bilang, lu bisa ngaji nggak bisa bang. Waduh, udah mikir lagi baik, gimana caranya nih ya? Itu pertanyaan banyak tuh, polisi hutan, nyari kenalannya kenapa, bla bla bla. Gue bilang sakit, mungkin dia jantung kali, gue gini aja, jawaban seperti itu aja. Nah, yang gue tahu kan, yang ada di benak gue nih, orang kalau udah keluar cairan dari mulut seperti kayak iler itu, mereka ada yang pecah. Iya. Selain dari keluar itu darah, bisa keluar cairan kan. Nah makanya langsung banyak tuh gimana nih? Udah kita bawa ke Lumajang aja, datanglah ambulan. Itu sekitar jam 9. Udah nggak ketolong lah ya kan. Nah sebelum kejadian itu, temen gue masih megang tuh 2 tablet lagi. Yang almarhum ini? Enggak, temen beda orang lagi. Iya, yang 2 orang itu yang baru. Iya. Nanya sama gue gini, Bang Gupra, ini mau dibuang kemana? Kan jadi bukti lama dong ke sono. Iya benar. Pertama yang ada blok apa? Belinya di mana? Apoteknya mana? Kalau nggak tempat tidurnya di mana? Iya. Harus pakai resep. Gue sempat pikiran di situ, di otak tuh sampai bekerja kayak gitu. Berarti kan dia sebenarnya kagak menyusahin gue sebenarnya kan, penting gue, cuman memang keadaan lah yang buatnya seperti itu gitu. Cuman juga sempat gue dengar juga ada ngomong dari teman-teman yang lain, saya ngomong sama gue sih, bilang anak gunung kalau mati di gunung nggak keren. Oh, almarhum nih ngucap gini. Anak gunung kalau mati di gunung nggak keren. Nah, setelah itu dibawalah gue ambulan, gue bertiga sama temen gue di belakang sama almarhum, mobil depan. Di belakang itu polisi hutan sama tim yang lain kan ya, tim SAR mungkin ngikutin. Tapi gue nggak langsung ke rumah sakit bro, ke polsek atau ke polres gue nggak tahu, tuh pinggir jalan tuh. Itu pun kagak di depannya ya, malah di sebelah jalannya. Gue tapi bisa bekerja nih, gimana caranya biar nggak kefoto nih. Kan banyak tuh dari pribumi sampai wartawan tuh ya kan, buat center gini. Orang media lah ya. Orang media lah. Gue tutup konten-kontennya. Cuman kok ketakutan, yang udah ketakutan nih, karena jarang baru ya ngadepin kayak gitu. Kalau gue sih entah kenapa gitu, ada jiwa
jiwa apa maksudnya jiwa gue itu menghindari itu gitu maksudnya, iya kan. Biar nggak terekspos lah ya. Iya, mungkin entah dari mana tuh, gue nggak tahu dah, mungkin dari Allah atau gimana. Kelebihan itu seperti itu kali yang gue punya kali ya kan. Pintu gue tarik, pintu belakang gue tuh, gue jaga kaki begini, gue nunduk begini, pintu lah, gue tahan di pintu nih, ya kan. Kalau gue bikin temen gue dibawa ke rumah sakit, karena apa? Ya Allah kan punya kuasa, Iya. ya kan. Orang mati aja bisa hidup, boleh bisa tertolong nih, itu aja yang lo lakuin, lu nggak bikin yang lain-lain. Agak lama tuh, sekitar 10 atau 5 atau 10 menit lah situ. Wartawannya cepret, saya enter udah, karena maling motor. Saya enter di depan, di belakang, di sini. Tuh gue pegang tuh pintu. Datang tuh polisi, ayo jalan ke rumah sakit. Rumah sakit apa gitu gue namanya, gue lupa tuh. Baru belakangnya berenovasi lagi, ya kan rumah sakit ini. Sampai ke dalam, ke ruang kamar jenazah, sebenarnya ada musola di kamar jenazah. Cek temen gue dimasukin. Yang dua tuh, yang orang baru tuh, pulas tidur mulu dia, teman dibangunin mulu wartawan. Oke. Sasarannya gue. Iya. Abang pegel bang si jawaban. Blak gini, blak itu. Nah, yang obat tadi itu, yang dua itu, salah satunya yang megang itu, gue suruh ke belakang. Kan ini pos, kan hampir nyambung sama kayak WC gitu ya. Iya. Ya kan tuh ada hampir nyambung tuh semuanya tuh. Cuman yang sebelah sini nih dekat semacam kayak ruang itu, bang pes itu ada ruangan semeter nih. Sini kan udah nempel nih, ada juga segang nih, yang nggak terlalu gede lah, buat badan muat lah. Terus lu buang di bawah tebing, lu buang aja. Ya otak gue pasti jadi masalah nih, ya kan? Dibuang lah sama dia. Apa namanya? Udah mau dibuang, sip. Intinya udah mengurangi beban. Iya. Kalau di sih yang dua emang istilahnya kalau feeling gue sih baru itu jangan di pintu, jadi shock dia mungkin ya, takut lah gitu kan. Jadi semua itu sering ke gua. Sampai rumah sakit, datang dari dokter, dia udah meninggal bang. Ya udah, saya udah tahu udah meninggal. Cuman gimana nih, mau di apa sih, operasi apa sih namanya? Otopsi. Otopsi. Bilang tar dulu, Pak Dok, telepon keluarganya dulu. Iya. Nah, si Aco itu kan anak buahnya, teman lama, teman satu kantor. Telepon omnya, telepon. Dia mau ngapain telepon, dia berat takut berdua ya kan. Tanggung jawabnya mungkin ya, kalau gue sih gue belakang aja. Halo Om, ada apa nih? Ada apa Om, Pak? Gini Om, gue bisik-bisik dia bilang, Pak tinggal sebentar, telepon dulu. Dia minum itu Om, minum obat bla bla. Udah bilang sama dokter nggak usah daftar sih, langsung bungkus aja mandiin. Ya kan? Iya. Pas udah itu pun gue bisa tidur. Datang wartawan, datang polisi. Gimana nih? Kata temen gue itu, Bang, saya digangguin mulu sama iseng-iseng kan, sambil bercanda kan, harus biar tegang itu hilang. Iya. Sama setan yang bilang gitu. Bukan Bang, ini wartawan lagi, polisi lagi, yang dari Polsek, dari Polres. Karena gini aja, Pak, maaf nih, saya udah telepon keluarganya. Kalau Bapak mau ngomong, itu waktu mayat tadi, terus gimana, ngomongnya langsung deh, gue nanya HP. Ngomong lah langsung dia. Ngomong, yaudah, langsung mandiin aja. Mandiin tuh, pagi lah, mandiin pagi. Nunggu duit dulu cair, buat ambulan. Oh. Nah, singkat punya cerita, omnya telepon lagi. Bang, gue ada telepon nih dari omnya. Gue suruh ikut bareng mayat. Di ambulan. Iya, dari Malang sampai ke Indramayu. Gue protes. Feeling gue kenapa gue protes? Gue nggak mungkin sanggup, bro. Ya kan? Gue mungkin sanggup. Jadi gimana? Ya, mendingan ongkosin saya aja naik kereta. Kalau yang dua ini saya nggak tahu. Kalau si pribadi, saya mendingan naik kereta ngecer. Kalau naik kereta. Dia merasa gak enak. Nah, akhirnya dia punyalah saudara, mungkin entah dari mas dari mana, yang biasa nganterin bosnya dari Malang itu ke pakai mobil itu ke Bandara Soekarno. Oh, oke. Nah, kebetulan dia baru balik pagi. Ditelepon lah, bisa nggak nih bawa anterin ini nih almarhum ke mobil ambulan, siap nih, udah patnya masih di depan gerbang, bukannya masuk mau ngangkutin, bukan. Karena yang gue dengar masih kurang anggarannya. Entah berapa, kalau feeling gue sih di atas 6.
pagi-pagi nih, gue suntuk tuh di itu wartawan datang, gue suntuk, gue keluar nih dari kamar jenazah sampai ke gerbangnya rumah sakit. Orang tuh pada nengokin gue semuanya, entah bau, entah apa gue nggak tahu. Ya emang belum mandi, kan? Orang ngeliatin gue semuanya kan. Mungkin kalau pilih-pilih sih tuh temennya pendaki yang meninggal kali gitu ya, perasaan gue kayak gue gitu ya, apa tukang becak ngeliatin gue juga ya kan, karena gue nungguin mobilnya saudaranya dia mungkin ya, supaya ntar jemput gue gitu. Udah gitu jam 2 datang tuh, setengah 2 lah datang. Udah Bang Kupar sama temennya ikut mobil saya aja, mayat biar dibawa sama supir ambulan. Mayat udah dibersihin, udah dibungkus, dibawa. Gue tuh udah alhamdulillah, udah lega kan, karena satu kenapa dia nggak dioptosi. Kedua ya gue pilih gue tepat, kenapa? Karena omnya dia emang orang berduit, rumahnya pun di Sunter emang. Bla bla bla. Beriringan tuh awalnya tuh gue, cuman yang supir itu saudara ngomong, Bang Kupar di depan, temenin saya. Yang 2 ambil di tengah, di jok tengah. Ya udah lewat Gresik tuh, putar muara ke ke Pantura. Yang 2 dia tidur nih, gue sama supir tuh, Bang, kayak bau wangi ya. Udah kata diem aja, tenang aja. Dia ngikut aja, bukan jalan duluan. Udah gue bilang gitu kan, gue sambil bercanda supaya dia nggak suntuk, nggak tidur, karena dari semalam dia nganterin bosnya, dia balik lagi ke situ, terus siangnya nganterin gue, pasti ngantuk kan. Capek juga. Capek ya kan di mobil. Bang Kupar, apa nih Mas? Temen saya ngobrol ya, biasa nggak ngantuk nih. Ya udah siap dah. Jadi apa nih yang mesti kita beli nih, bilang gitu kan ya. Mampir ke bensin, bilang saya mau beli nasi nih, saya lapar. Ya udah makan, gue mah nggak makan. Enggak, temen dulu biar dia yang tidur mana ya kan. Usah bodo apa katanya. Ya udah nggak usah diusik-usik, biarin aja. Gue minta dari rumah sakit sampai ke Indramayu, gue cuma makan jeruk 1 sama kuah bakso. Kayak kalau gue mulai ngantuk nih, gue sep kuah bakso, kan pedes tuh, pedes kan seger lagi, ngobrol lagi. Nggak kekejar tuh bulan-bulan. Bedanya sekitar 1 jam. Di Indramayu, ambulan nyampe jam 7, gua jam 8. Malam? Pagi. Oh, pagi. Berangkat jam 2 siang. Oke. Ya udah, singkat cerita, nanya keluarganya, kan bilang istrinya juga nggak nanya, karena kan udah dibawa ke situ kan, Indramayu kan udah balik duluan, diantar sama saudara itu yang punya mobil. Kupar kejadiannya bagaimana? Kan Mbak sudah jelasin. Ya kan, gara-gara itu atau gimana? Ya, jam minum itulah dia. Obat itu ya. Ya udah kalau gitu mah ikhlas tuh keluarga itu, ikhlas kan udah tahu. Ya udah jam 3 dimakamin. Jam 4 gue balik ke Sunter, ke kosannya, dari rumah saudara gue ke kosannya. Cuman yang namanya orang banyak, ada aja yang hilang, jamnya hilang, jam barunya dia tuh pendaki paling top asli, sepatu baru, celana baru, jaket baru, jam baru, jamnya hilang. Ya mungkin orang ada yang kepengen, biarin aja lah. Habis makamin, jam 4 gue balik sampai di Sunter jam 8. Itu keril semuanya dibawa sama ponakannya. Ponakannya gue sih nggak ngambil apa-apa. Ponakannya gue langsung, mana Bang? Ya ke kosan lu aja. Masa gue tuh dulu sama omnya kan, udah ke kosannya. Cuman gue nggak mau tidur, gue mau balik. Entah ngapa tuh gue itu harus balik. Tapi kendalanya ada aja. Gue balik, diantarin sama dia naik motor. Gue nggak tahu tuh jalur mana. Gue ketemu di Pasar Senen lah itu, terminalnya. Cuman kenapa malam itu nggak ada angkot? Jam 9 tuh. Angkot nggak ada, bis nggak ada yang arah ke sini, arah ke Celduk. Nggak ada. Jadi gua nggak ada duit, gua bilang sama dia, lo ada duit nggak? Pinjem dong gua 100.000 nih buat ongkos, gua bilang gitu. Ada Bang Kupar. Udah. Jadi tuh ojek gua bayar 50.000 sampai Bayuran. Bang, itu nggak kemurahan. Ini duit 100.000, potek dulu aja, gua bilang gitu kan. Potek dulu aja nih duit nih. Ya udah Bang, jadi katanya datang gua.
Sampai lewatin jembatan tuh 05. Makin lega tuh gua kan, tenang udah, tenang lah, lega lah ya kan. Langsung naik ke 05. Singkat cerita 05, gua mau turun di itu tuh di Ulu Jami. Gua protes dong. Karena ya sejelek-jeleknya gue atau seininya gue nih, kalau mau kenal gue semua kan gitu istilahnya kasarnya kan, karena gue anak sini kan mungkin gitu kan, ya gue pilih lah gue kenal semua dah. Dari mulai timerannya gue kenal semua. Jadi gue nggak mau turun sini, lu minta berapa duit? Gue duit 50.000 nih, potek 2 jadi, gue bilang gitu, selalu deh. Ya dulu gue sampai ceger gue turunin lagi, karena gue sendirian kan. Bang sini aja bang, gue maunya di Taman Mangu, bilang gitu aja. Gue nggak mau lu turunin di mana, di tengah jalan gue nggak mau. Gue nyampe Taman Mangu, lu minta berapa nih? Gue gitu lagi, ini duit 50.000, potek nih, udah 25 nggak apa-apa. Nanti gue nyampe ke rumah gue bilang gitu. Sampai di Taman Mangu, gue kasih dia 10.000. Naik gue ojek gue 10.000. Ya kan? Pulang gue taruh keril, gue taruh nggak keril gue taruh. Gue langsung ke warung nongkrong. Temen gue udah nunjuk. Lu tadi ada TV ngapain tuh? Kayak meninggal bawa lagi gini. Ya itulah kata gue musibah. Makanya sebenarnya sih kalau kita bilang tadi gue kenapa gue itu ada pikiran ke situ, terus ada gue tuh karena semuanya tuh mewah bagi gue, ya kan? Keril gue di yang jelek diganti beli yang baru, pinjemin sama temennya. Pagi gue dijemput, ya kan? Tuh apa? Gue cuma kasih fotokopi KTP doang, gue tinggal berangkat, ya kan? Naik travel, naik jeep, kurang mewah bagaimana bos? Hitungannya, ya kan? Itulah aja kata gue ini, makanya. Tapi kalau gue sih sebenarnya gini ya, gue cerita ini, gue dibilang sama yang lain juga, gue cerita ini punya perasaan, dia tuh ada samping gue. Oke. Dia ada samping gue. Makanya ya cerita ini juga kadang-kadang ada yang gue ingat, ada yang enggak. Tapi yang penting tujuan sama, gitu aja. Jadi ini dedikasi buat temen abang ya bang ya jatuhnya. Berarti ini abang emang temen udah kenal banget nih ya karakternya mungkin ya? Udah, karena udah sampai naik 4 gunung ini sama dia nih terakhir. Tapi ada perasaan yang ganjil nggak sih bang? Pas ketika abang dari dijemput itu tentang almarhum ini ada yang beda nggak selama abang kenal almarhum? Ya, maksa banget sih dia, pengen ngajak gua. Baru gue itu kenal sama dia belum lama, cuma naik gunung Meli itu agak-agak sering. Bisa berdua, gua ke Lau berdua. Terus ke Papandayan rame-rame. Terus pulang lagi tuh gue lupa tuh. Berarti sama dia juga. sering daki bareng sama dia lah ya? Iya. Tapi gue mau selalu jujur. Bilang, gue duitnya nggak ada. Kadang nggak gue bilang, gue ada buat ongkos doang. Oh ikut aja, dibilang itu sama dia. Karena gue juga, dia tadi kan ngontrak sini nih. Tempat gue ngontrak. Ya gue sih nggak usil sama dia. Fan aja. Dia pun juga punya duit. Dia beli keril, dia beli center. Tuh dijual lagi sama dia online. Gitu makanya. Tapi sampai saat ini masih berhubungan komunikasi bang sama keluarga almarhum? Terakhir sih keluarganya sama istrinya sama temen gue si Aco nih ke rumah gue nanyain ATM yang bisa dia ngambil duit. Biasanya kan kalau gue sama dia waktu itu cuman baru sekali. Makanya gue kasih tahu baru sekali. Karena kan udah seminggu kejadian, 2 minggu baru main istrinya ke tempat gue nanyain ATM-nya. Lost contact sih udah. Lost contact. Lost contact. Temen kata gua udah cair kali itu di asuransinya kali ya. Tapi nggak tahu jumlahnya berapa ya. Alhamdulillah kalau masih ada mah ya kan. Intinya mesti biar sama keluarganya gitu. Ya kan. Terusnya sempat sih dia hubungin temen gua juga karena kan gua HP gua nggak ada. Dia hubungin temen gua. Main kemari, dianya si Aconya tuh yang temen naik gunung bareng ke almarhum waktu ke Semeru. Temen gua HP-nya malah hilang. Jadi lost contact lah udah sampai sekarang nih. Makanya di konten ini kalau dia nonton gue berharap main ke Brok Jengkol. Gue jujur gue nggak ada HP. Iya. Gitu. Main ke Brok Jengkol, tahu dah Brok Jengkol ya tahu dah. Atau nggak bisa hubungi Penatua ya bang? Iya kalau nggak hubungin Penatua. Oke. Bang, thank you banget nih sebelumnya udah mau berbagi pengalaman ceritanya sama almarhum. Ada banyak pembelajaran sih buat gue pribadi ya bang. Karena pernah ngalamin waktu itu pendakian bareng sama almarhum juga. Rasanya tuh nggak karuan ya kan. Iya. Kita naik bareng, turun, kita bawa
jasad teman kita yang udah nggak ada. Betul. Berkesan, sedih, campur aduk lah pada saat itu. Iya. Bang, ada sedikit wejangan nggak nih bang, buat teman-teman dan juga pribadi buat gua ya, bang, tentang pendakian lah. Kalau bagi Baiknya saya, gimana? iya kalau untuk pendaki, ya kan, kalau bisa siapin diri sesaat mungkin. Jangan mendaki itu melalui istilahnya kemauan ada tapi nggak mampu, jangan dipaksa gitu loh. Misalkan semacam kayak yang namanya kayak tadi bilang doping segala macam, itu nggak penting. Yang penting naik gunung itu hati bersih, ya kan? Karena semangat kita, kalau kita dari sini semangat, insya Allah di gunung pasti semangat, ya kan? Tapi kalau misalnya kita misalkan ada sesuatu yang kita bakal sampein di gunung itu, tapi kita melanggar peraturan di situ, kayak misalnya ya istilah minum itu melanggar ya bang ya, di luar dari emang dia nggak mampu, dia paksa, jangan seperti itulah. Kan setahu saya nih di gunung itu ada tahap-tahapannya. Kalau Semeru itu kan sedikit banyaknya emang gunung tertinggi di Pulau Jawa, ya kan? Banyak tahap-tahapan. Jadi mungkin kalau mau yang baru-baru, yang lain-lain dulu deh, ya kan? Kayak gitu. Nggak rekomen lah ya bang. Iya, iya. Kalau misalnya masih ada umur, ada rezeki mah, bisa kita sabar gunung yang lain juga gitu, yang lebih terjal lagi mungkin ya, kayak gitu. Dan kalau masakan diri lah, seperti itu sih timnya mah. Oke, guys, jangan tuh dari Bang Kupra. Dari cerita ini kita bisa ngambil pembelajaran ya, pembelajaran banget nih, terutama tentang persahabatan lah ya. Betul. Gue nggak bisa ngomong apa-apa sih bang, karena gue jadi kayak flashback ke cerita gue nih bang. Iya. Gimana gitu, nggak karuan. Oke, jangan lupa ya, mampir nih ke channelnya Bang Kupra di Penatua. Mana tuh Penatua. Dan semoga dari ceritanya Bang Kupra ini bisa didengar sama teman sependakiannya waktu ke Semeru. Amin. Dan silaturahmi tetap bisa berjalan lagi ya bang ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin dari gua sampai sini aja ya. Gua mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat berpuasa, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Gua undur diri bersama Bang Kupra. Yuk. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.